Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Krisanti Babu dengan NIM 859290504 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Cara filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu menetapkan dasar ontologis untuk menentukan apa itu pendidikan, objek kajiannya, dan batasan ruang lingkupnya. Hal ini memastikan ilmu pendidikan tidak kehilangan identitasnya dan tetap menjadi bidang studi yang jelas serta terpisah dari disiplin ilmu lain. Yang kedua, memperkuat keilmiahan. Melalui asas epistemologi, filsafat ilmu mengatur cara memperoleh, menyusun, dan menguji pengetahuan pendidikan. Ini meliputi metode penelitian, validasi teori, dan penalaran logis, sehingga pengetahuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan terhindar dari anggapan sekedar pendapat. Filsafat ilmu berfungsi sebagai kerangka dasar yang menjadikan pendidikan sebagai ilmu yang terstruktur, benar secara pengetahuan, dan bermanfaat secara nilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi wadah sekaligus sumber pengembangan filsafat ilmu melalui cara berikut. Yang pertama, menguji konsep dan teori. Pendidikan nyata di lapangan menjadi tempat pengujian gagasan filsafat. Ketika pendidikan diterapkan secara bermakna, kita bisa melihat apakah konsep-konsep filsafat ilmu relevan, tepat, atau perlu disempurnakan. Hasil praktik ini menjadi bahan untuk mengembangkan teori filsafat lebih lanjut. Yang kedua, menjadi tantangan baru. Perkembangan masalah pendidikan, misalnya kemajuan teknologi, perubahan sosial, menurut jawaban baru dari sisi filsafat pendidikannya yang bernilai mendorong lahirnya pemikiran baru. Yang ketiga, menghidupkan nilai. Karena pendidikan berorientasi pada nilai, ia terus mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat filsafat ilmu terus berkembang dan selalu relevan dengan kebutuhan manusia. Intinya, hubungan bersifat timbal balik. Filsafat ilmu memberikan dasar bagi pendidikan, dan pendidikan yang berkualitas memberikan bahan pemikiran agar filsafat ilmu terus bertumbuh dan menyempurnakan diri. Soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Istilah pisau analisis muncul karena filsafat ilmu membedah dan meneliti masalah pendidikan secara mendalam, sistematis, dan tajam melalui 3 dimensi utama. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Karena ketiga aspek ini mampu menelusuri akar masalah dari sisi hakikat, kebenaran, dan nilai, maka filsafat ilmu dianggap sebagai alat analisis yang paling tajam dan lengkap untuk menelaah segala persoalan pendidikan. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, penerapan aksiologi. Pemerintah menyusun kebijakan wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan filsafat ilmu, kebijakan ini lahir dari pemikiran bahwa pendidikan adalah hak dasar manusia dan sarana pemerataan kesempatan hidup yang lebih baik atau nilai keadilan dan kemanusiaan. Yang kedua, penerapan ontologi. Kebijakan kurikulum nasional disusun berdasarkan pandangan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beriman, cerdas, dan berkarakter, bukan hanya sekedar mencetak tenaga kerja. Contoh dalam penyusunan kurikulum, penerapan ontologi menentukan materi apa yang harus diajarkan berdasarkan pemahaman tentang hakikat, pengetahuan, dan hakikat perkembangan anak. Misalnya materi di tingkat dasar bersifat konkret, sedangkan di tingkat lanjut bersifat abstrak. Yang kedua, penerapan epistemologi. Menentukan urutan penyajian materi dan metode pembelajaran. Contoh kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek.
didasari pandangan bahwa pengetahuan paling baik diperoleh ketika peserta didik aktif mencari dan mempraktiknya sendiri dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan epistemologi. Guru tidak hanya berceramah, tetapi menggunakan metode tanya jawab, diskusi, atau eksperimen. Hal ini didasari pandangan filsafat bahwa pengetahuan tidak hanya diterima pasif, tetapi dibangun melalui proses berpikir dan pengalaman. Yang terakhir, penerapan aksiologi. Saat mengajar, guru tidak hanya menilai kebenaran jawaban siswa, tetapi juga menilai kejujuran, kerjasama, dan sikap saling menghargai. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya mengejar kebenaran intelektual, tetapi juga kebaikan moral dan sosial. Dengan penerapan ini, pendidikan tidak berjalan sembarangan, melainkan selalu berlandaskan pemikiran yang mendalam, cara yang benar, dan tujuan yang bernilai.